Ini bukan pekerjaan yang ringan. Tarawih saja yang 20 rakaat kita sudah payah, capek, lelah. Tapi dengan kita hadir di majlis taklim, kita mendapatkan keutamaan lebih utama daripada kita melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Dan juga lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Menjenguk 1000 orang sakit tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tapi dengan kita hadir di majlis taklim, ini kita sudah mendapatkan lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Bahkan masih ditambah lagi dengan lebih utama daripada kita menyolatkan dan mengantar 1000 jenazah. Barangkali sampai saat ini kita belum sampai menyolatkan sampai 1000 jenazah. Tapi dengan kita hadir di majlis taklim, kita sudah mendapatkan keutamaan lebih utama daripada kita menyolatkan dan mengantar 1000 jenazah. Nah, oleh karena itu mari dengan kita memasuki tahun baru yang sebentar lagi akan tiba, kita rubah sikap kita. Kita rubah apa kemalasan yang ada pada diri kita. Dan ini majlis taklim bukan hanya untuk orang-orang yang sudah tua, tapi juga majlis taklim ini juga untuk para remaja dan pemuda. Karena kita tidak tahu apakah kita yang masih muda akan bisa sampai tua. Ini tidak ada jaminan. Kalau masih muda, masih remaja, kita tidak mau menghadiri majlis taklim, menghadiri tempat-tempat pengajian, lalu kita tidak sampai umur kita berlanjut sampai tua, keuntungan kita untuk mendapatkan pahala dengan hadir majlis taklim ini luput daripada diri kita. Sayang para remaja dan pemuda. Majlis taklim bukan hanya khusus untuk orang-orang tua saja. Bahkan barangkali lebih menguntungkan kalau masih muda, dirinya sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga ibadahnya semakin baik, semakin sempurna, dan barangkali nanti juga bisa berikan kepada orang-orang yang lain. Dan tentunya banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita contoh kepada orang lain, kepada orang yang lebih tekun untuk melaksanakan amal-amal saleh dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya, man dunahu fid dunya. Senantiasa melihat, memandang kepada orang yang lebih rendah dalam masalah materi, dalam masalah harta, dalam masalah kekayaan. Kalau kita punya uang 100.000 rupiah, kita lihat kepada orang yang punya uang 50.000 rupiah. Kalau kita punya uang 50.000 rupiah, kita lihat kepada orang yang punya uang 10.000, dan begitu yang seterusnya. Kalau kita merasa susah, masih lebih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita merasa miskin, masih banyak orang yang lebih jauh miskin daripada kita. Kalau kita merasa sengsara, masih banyak orang yang lebih sengsara daripada kita. Sehingga timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karena itu marilah kita berusaha untuk kiranya kita bisa memiliki 4 sifat tadi. Yang pertama, ketika kita ingat bahwa kita banyak mempunyai dosa, kita banyak-banyak istighfar. Kalau kita merasa kalau kita sudah melakukan dosa besar, kita taubat dengan taubatan nasuha dengan 3 syarat tadi.
Yang ketiga, kita berusaha untuk mencontoh, melihat kepada orang yang lebih tekun, lebih rajin dalam berbuat baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tentunya hendaklah kita lihat kepada orang yang lebih bawah, lebih susah, lebih miskin daripada kita, sehingga timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, selamat hidup di dunia dan selamat pula hidup di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.